Jangan menuntut orang lain berubah kalau kamu tidak mau berubah. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Katakan perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Pertengkaran dalam rumah tangga kerap terjadi ketika kita selalu menuntut pasangan kita yang berubah. Setuju, katakan amin. Pertengkaran gak akan usai selama kita nuntut pasangan kita berubah, sementara kita sendiri gak mau berubah. Jangan menuntut orang lain berubah kalau kamu gak mau berubah. Harusnya langkah yang kita ambil adalah begini. Ketika pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga, dalam hubungan, kita cari tahu akar masalahnya apa, penyebabnya apa. Tanpa menemukan problemnya gak akan ada perubahan. Harus sadar dulu ada masalah baru bertengkar, betul gak? Apalagi pertengkaran itu selalu berkutat di area yang itu-itu aja. Berarti masalahnya apa? Nah, orang gak berhenti bertengkar karena gak mau cari tahu masalahnya dan berubah. Contoh nih, ada suami yang kalau pergi tuh gak pernah jelas pergi kemana gitu. Bilang sama istrinya, aku pergi. Gak jelas kemana. Lalu pulang pagi. Istri jelas marah, insecure, cemburu, betul nggak? Apalagi kesannya sibuk terus dan nggak punya waktu buat keluarga. Boro-boro telepon istri ngabarin aku ada di sini. Boro-boro pulang tepat waktu. Nggak pernah makan malam sama anak. Kalau ketemu anak bisanya marah-marah. Kamu kok nggak belajar main game terus? Tapi sebagai papa nggak pernah ada di rumah. Nah, suami komplain istri cemburuan, istri insecure. Loh, gini. Kepercayaan perlu dibangun. Saya ini akan kasih contoh kanan dan kiri. Jangan takut, bapak-bapak tidak lagi diserang. Ya. Jadi ini contoh aja. Suami pergi gak jelas kemana terus pulang pagi. Terus istri gak boleh marah, ya gak bisa. Kalau mau kemana harus pamit, harus jelas. Suka-suka gua, istri kok suka ngatur gitu kan suami kan gitu ya. Lah, menikah itu bukan lagi dua tetapi satu. Kamu kemana harus kasih tahu. Saya kalau ngilang dicari sama suami saya. Kalau Anda ngilang gak dicari malah bahaya. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda, harusnya gini, jangan nuntut pasangan berubah, Anda yang harus berubah. Kenapa pasanganku marah-marah? Kenapa pasanganku cemburuan? Kenapa pasanganku nih cemberut terus mukanya? Temukan masalahnya, bicarakan dan berubahlah. Gak mau berubah tapi nuntut pasangan, jangan cerewet, jangan marah-marah. Ya gak bisa. Kalau perempuan itu nuntut suami kerja, punya penghasilan, menurut saya itu sesuatu yang normal, betul nggak? Kalau istri yang modelnya gini, ngerongrong terus, gak ada puasnya, maunya beli tas branded terus, nah itu lain cerita. Tapi kalau istri hanya jauh, marahnya itu seputar kewajiban seorang suami, ya perlu didengar lah. Sebaliknya istri juga, istri zaman sekarang kekinian. Sukanya selfie, bikin konten sampai bayar fotografer sama teman-teman pergi ke kafe, healing ke Bali, healing ke luar negeri, ke Thailand, kemana, ninggalin suami dan anak-anak. Ya suami marah ya jelas aja lah. Uang sayur dibuat belanja. Jadi kita harus lihat esensi gak sih marahnya. Kalau mau hubungan itu lebih baik, harus mau berubah. Yang kerja, dimarahin terus sama atasan. Punya atasan yang selalu gak puas menuntut terus. Sikap yang baik bukannya ngomongin atasan di belakang. Sikap yang baik harusnya menunjukkan perubahan. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.